terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bergabung hari ini. Saya harap semua kawan-kawan yang bergabung hari ini yang terdaftar di DPT sudah memilih ya. Dan kalau belum, jangan lupa karena jam 2 persis terakhir memilih. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai aja sambil menunggu hasil. Nanti jam 2:05 kita akan sama-sama hitung mundur, countdown ya. Sebelum muncul hasil terakhir pemungutan suara. Nah, supaya agak sedikit lebih santai dan tidak tegang gitu ya, menunggu hasil siapa nih yang menang. Kita mau ngobrol sambil mendengarkan bagaimana pendapat para pengamat dan juga pendapat tim ses yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Dan di antara itu kita akan ajak kawan-kawan yang punya usaha untuk beriklan. Sehingga kita bisa sama-sama saling support usaha kawan-kawan kita. Nah, sebelum kita masuk ke usaha kawan-kawan kita yang memang mereka kemarin saya telepon, saya pikir saya dukung deh setiap program dari para kandidat yang mau melibatkan kawan-kawan yang mau dagang ini. Menurut saya mereka dagangannya keren-keren dan konkret gitu ya. Biarpun dagang diskusi konkret juga sih. Oke. Seperti terlihat di virtual background saya menjual kopi. Saya juga, wah, nggak kelihatan ya, saya membawa produknya di sini. Ya. Khususnya saya menjual bubuk kopi Robusta, KBT. Ya. Bubuk kopi ini buatan atau olahan sendiri oleh ibu saya yang ada di Manggarai, Flores, gitu. Ya, olahan rumah lah, ya. Itu. Karena kopi ini dibuat oleh ibu saya, makanya saya beri nama Kopi Demama. Kopi Demama itu bahasa Manggarai yang artinya kopinya ibu, kopi ibu lah, kopi mama ya, seperti itu. Ya masih diolah secara tradisional, mulai dari pemetikannya hingga sangrai. Sangrainya itu ditungku api, bukan di roasting pakai alat kekinian gitu ya. Nah, awalnya saya jual kopi ini memang sasarannya untuk untuk diaspora Flores Manggarai yang ada di Jabodetabek. Tapi kemudian dikenal juga oleh teman kerja ya yang berasal dari Jawa gitu, dan mereka suka gitu. Sampai sekarang sejak tahun lalu kopi ini masih saya jual, masih bertahan, dan secara pribadi saya merasa ada peningkatan karena sebelumnya kalau dari Flores dikirim 10 kilo, semakin ke sini berkembang 15 kilo, 20 kilo ya. Jadi ada progres lah menurut saya secara pribadi. Saya sangat berterima kasih karena diberi kesempatan untuk mempromosikan kopi saya di sini. Jadi kopi ini masih diolah secara tradisional ya, guna mempertahankan cita rasa ya, khas olahan petani Manggarai gitu. Jadi bagi siapa saja yang mau memesan kopi ini, ya kami menyiapkannya dalam kemasan 300 gram dengan harga 30.000 ya, masih sangat terjangkau. Ya bagi yang mau memesan kopinya bisa menghubungi saya. Terima kasih Kak Betty, itu ya iklan sederhana dari saya. Ya. Redem, terima kasih banyak. Tapi kamu perlu meninggalkan nomor telepon kamu di chat. Jadi tolong tinggalkan nomor telepon kamu atau medsos kamu di chat. Kopi Demama. Dan kawan-kawan kalau mau bertanya, silakan bertanya ke Redem langsung. Boleh direct message atau di chatnya. Bagaimana cara membelinya, atau mungkin mereka mau tahu, misalnya ini kopi apa, Robusta, Arabica, dan lain-lain. Jadi kalau kawan-kawan mau bertanya bisa langsung di direct chat ya. Dan kalau mau bertanya langsung dengan berbicara langsung dengan Redem boleh juga. Tapi kita tunggu sampai kawan-kawan yang lain juga beriklan. Nanti kasihan yang lain-lainnya. Ya. Redem, tapi satu pertanyaan. 10 kilo tadi 20 kilo kamu bilang dari Manggarai. Itu dikirimnya pakai truk atau apa gitu sekali berapa bulan itu? Ya, ide untuk menjual kopi ini kebetulan karena dipermudah oleh adanya ekspedisi. Jadi ekspedisi itu dari Flores Manggarai ke Jakarta itu
setiap minggu. Jadi ketika saya Oh. melihat di media sosial, ada ekspedisi ya, yang tiap minggu itu datang dari PP Flores Jakarta, ya akhirnya saya menggunakan kesempatan itu untuk berdagang juga. Oke. Ya. Kemasannya yang kamu pegang ada yang seperti yang kamu tunjukkan di foto ini nggak? Supaya Ya. bisa lihat lebih jelas. Ya, betul. Kemasannya seperti itu. Ya, ini karena saya pakai virtual background, sebenarnya saya pegang juga kemasannya di sini. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan. Oke. Ya, ya. Hanya bisa dibeli dengan menelpon atau menghubungi kamu begitu, atau ada di tempat-tempat lain? Kebetulan saya bekerja sama dengan teman saya di Jakarta, karena saya kan sekarang di Bogor. Stoknya saya simpan di teman saya di Jakarta dan juga sebagiannya saya bawa ke Bogor. Oke, tapi di Jakarta pun orang harus menelpon dulu ya untuk bisa dikirimkan, begitu? Ya, betul. Ya, sudah berapa lama ini usahanya Redem? Baru setahun baru memulai. Oke. Ya. Oke, kalau begitu. Sip. Terima kasih Redem. Selamat berjuang dengan usahanya. Terima kasih semuanya. Dan filsafatnya. Mungkin bisa mengaplikasikan filsafatnya. Ya, amin, amin, amin. Ya, Bung Simon, kita punya Mas Amin di sini. Biasanya kita ngobrol-ngobrol rame gitu kan. Kalau yang di Pasca itu yang di bawah itu, kalau yang di S1 itu bisa di banyak tempat gitu ya. Ada yang di pojokan sambil ngopi-ngopi gitu kan. Tapi ternyata kalau pemilu itu rame banget juga nih, karena ada head to head atau apa gitu. Nah, komentar Bung Amin sendiri kayak gimana tentang pemilu yang sebenarnya ini baru pertama kali nih ya, pemilu yang seramai ini. Silakan. Ya, terima kasih Bung Simon. Ya, awalnya saya bahkan tidak menyangka akan seramai ini ya. Ini kan cuma sekadar pemilihan ketua alumni pertama kali gitu kan. Saya kan membayangkan tidak membayangkan seperti di Kagama atau di tempat lain ya. Tapi rupanya seru juga dan itu bagus ya. Bahkan kalau perlu memang harus ada intrik-intriknya gitu kan. Kalau nggak ada itu ya nggak seru juga. Jadi ketika beberapa lalu ada semacam intrik-intrik, saya malah senang karena itu bumbu ya. Itu bumbu yang membuat politik itu menjadi tidak normatif gitu. Tidak hanya menormatif. Dan saya kira masih dalam batas-batas yang wajar lah, namanya juga persaingan. Jadi dan terutama saya sangat salut ya dengan kerja teman-teman panitia yang bisa menghadirkan dari awal sampai akhir ini proses yang seru seperti ini gitu. Saya nggak membayangkan sebelumnya. Jadi hebatlah ini pemilu sekolah tinggi yang di pojokan di kecil itu kok bisa kayak tapi itu bagus gitu loh. Suatu yang ke depan saya kira harus tetap dipertahankan keseruannya itu gitu. Iya, ya. Kalau menurut Bung Amin sendiri itu yang paling seru itu yang bagian mana nih? Kalau tadi disebut, wah ini bagus, ini seru gitu. Yang paling seru itu yang mana? Yang paling mengesan? Bagian intrik-intriknya tapi juga kreativitasnya ya. Saya membaca, saya melihat juga beberapa video gitu ya, video-video meme gitu ya. Baik yang sifatnya ofensif maupun defensif, sama-sama menarik gitu ya. Yang menonjolkan karakter atau keunggulan si satu calon, Mas Pras atau Bung Henry, atau juga agak sedikit menyerang gitu ya. Menyerang ini itu. Saya kira itu bagian yang sah dan yang wajar ya dalam demokrasi lokal STF seperti ini gitu. Jadi saya senang misalkan ada, dan saya tahu itu umumnya bersifat sukarela ya, bikin video-video yang lucu gitu. Sesuatu yang tidak saya bayangkan itu di dalam konteks pemilihan ketua IKAD akan seperti ini gitu ya. Jadi ini luar biasa ini. Ya. Wah, thank you banget. Ya. Padahal itu yang banyak kena itu juga panitia ya, Bet ya. Iya, saya membayangkan panitia akan dihadang ini ya kan, akan ditanyain itu, tapi ternyata ya panitia juga cukup kalem ya, artinya ya ini kita lihat bagaimana dan akhirnya sampai juga ke ujung ini kan, ke ujung proses ini gitu. Semua akan berakhir gitu ya. Iya, akan indah pada saatnya lah gitu ya. Bung Amin, nggak asik manggilnya Bung Amin ya, manggilnya Kang Amin aja kali, atau AA Amin. Ini kan AA Amin kira-kira ngelihat nggak dari awal proses kita gitu, sebelum misalnya menuju dialog 1, kira-kira AA Amin ini nggak mengikuti nggak? Sempat
sempat ada kawan satu kandidat ingin mengundurkan diri gitu ya, dan kemudian maju lagi. Menurut saya itu sih, menurut Bung Amin itu bagaimana? Saya pengen tanya aja. Itu bukan berarti jelek atau bagaimana. Saya cuma pengen tahu gitu pendapat dari Bung Amin di dalam dinamika politik. Ini saya pikir baru ya. Tadi kata Mbak Ruth kayak Pilpres aja nih. Tapi kayaknya Pilpres nggak ada yang kayak gitu loh. Pilgub aja nggak ada. Ya bagus Kita itu. ini Jadi bawa kebaruan menurut saya. Gimana? waktu debat pertama itu kalau nggak salah Bung Henry kan katanya kayaknya mau ini terus, tapi ternyata lalu ikut dalam debat pertama itu ya. Ya. Lepas dari itu acting atau tidak, tapi itu menarik gitu. Jadi ada dramatisasi gitu ya, dramatisasi sehingga kemudian para penonton seperti saya ini kok wah ini ada apa gitu. Jadi lalu kemudian jadi mengikuti proses di WA Group itu ya. Sebenarnya enggak gitu. Tapi justru dengan aksi-aksi performatif seperti itu gitu ya, malah jadi tertarik gitu. Jadi lepas dari itu acting atau memang beneran, tapi itu good lah. Itu justru menambah kualitas artistik ya dari pemilu ini gitu ya. Saya kira oke lah itu. Satu pertanyaan terakhir Bung Amin. Jadi kalau gitu sebenarnya kalau ada drama-drama dalam politik ya itu biasalah ya, kita juga nggak usah nanggepin terlalu maunya jangan ditanggepin dari konteks ideal gitu ya menurut Bung Amin ya. Ya ideal ada, tapi kan kita juga bosen kan yang ngomong ideal-ideal melulu kan. Kita hidup juga perlu yang agak kasar-kasarnya, jorok-joroknya gitu ya. Nah, dan itu pemilu ini dengan porsi yang cukup telah menampung semua aspek seperti itu. Ada yang idealnya, yang ada orang yang ngomongnya normatif gitu kan di WA Group itu, harus ini harus itu, tapi juga ada yang udahlah ini kan pesta aja gitu, kita nikmati aja, ada juga kayak gitu. Dan itu membentuk dialektika yang pas gitu loh, yang cukup dan kita menikmatinya gitu. Sebetulnya ada satu drama lagi, itu ada anggota panitia yang mundur juga kan, berdekatan dengan satu kandidat yang kemudian tadi sempat mundur ya. Betul, menarik. Betul. Iya, harus ada kayak gitu. Kalau enggak kan datar-datar aja kan, harus ada yang mundur, kayaknya ada pergolakan gitu ya, baik di pribadi dia maupun secara kelembagaan. Tapi kayak gitu-gitu kan menarik lah. Saya hebat lah ini apapun motivasinya ya. Tapi aksi-aksi kayak gitu mundur atau tidak maju itu nambah ini tadi saya bilang kualitas artistik dari demokrasi gitu. Setuju saya dengan politik itu perlu artistiknya. Baik, terima kasih ya Amin. Kita terima kasih. Mungkin Betty, nanti kita India, akan ngobrol-ngobrol lagi. Okay. Kita tahan dulu ya. Oke, siap. Kita kasih kesempatan untuk Keisha. Selama ini Keisha menari buat kita. Di dua kali dialog dia mengirimkan 2 video yang menarik. Isinya dia menari. Oke, sekarang ini orangnya. Silakan Keisha. Selamat siang kakak-kakak alumni. Perkenalkan nama saya Keisha. Saya alumni Pasca Sarjana STF tahun 2020. Oke, intermezzo sedikit, saya tuh angkatan pertama yang ujian tesis via Zoom. Nah, begitu. Jadi di sini saya akan menawarkan jasa saya sebagai penulis. Saya sudah menulis skenario pertama yang saya tulis itu di tahun 2005 saat saya kelas 3 SMA untuk TV lokal di Kota Malang. Nah, sejak saat itu saya selalu terlibat dalam banyak penulisan. Jadi ketika saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta, jurusan film, itu baru semester 1 itu saya langsung kerja jadi penulis. Nggak tahu dapatnya dari mana, dapat aja terus gitu. Jadi saya menulis sinetron, kemudian skenario untuk TV edukasi. Jadi waktu itu TVRI punya program bahasa Inggris gitu. Jadi kontennya sudah ada, kemudian saya harus menerjemahkannya menjadi naskah ya, begitu. Naskah yang enak dibawakan, kemudian alurnya bagaimana begitu. Itu sedikit dari yang saya kerjakan. Saat ini saya sedang terlibat dengan Dirjen Kebudayaan sama sebagai penulis. Ini sudah keterlibatan yang kedua kalinya. Nah, jadi yang saya tawarkan di sini adalah jika
kakak-kakak alumni ada yang membutuhkan penulis, bisa hubungi saya. Saya sudah menulis kontak saya di chat gitu. Kemudian misalnya sudah ada materi gitu, atau misalnya materi filsafat itu kan berat gitu kan. Nah, bagaimana membawakannya supaya lebih ramah, itu tugas saya gitu. Itu yang saya tawarkan. Begitu. Oh, satu lagi, saya sebenarnya rindu dengan riset gitu, dengan riset lapangan. Jadi selama ini saya selalu mendapatkan materi jadi, kemudian menulis. Jadi kalau misalnya kakak-kakak ada yang mau ngajakin riset gitu, saya sangat sangat berharap mendapatkan kesempatan itu. Begitu. Wah, hebat. Saya yakin Bung Simon punya banyak pertanyaan ini. Ayo Bung Simon silakan, daripada Enggak. ditahan-tahan. Yang tukang riset itu kan sebenarnya Amin itu nanti. Wah, ini sebenarnya pas banget ini sebenarnya, karena tadi Amin itu yang cerita gitu ya, udah dikenalin sebagai peneliti di LIPI gitu. Habis ini iklannya kayak gini. Menarik. Itu aja sih, Bet, kalau komentar dari aku. Keisha, tadi kamu bilang Ya. kamu itu bisa menulis bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya? Keisha? Halo? Benar. Ya, iya benar. Halo? Halo, Oke, sudah jadi- tersambungkah? Oke. Ya, Keisha, berarti kamu bisa nulis paper akademik dalam bahasa Inggris juga? Bisa. Mungkin saya akan menulis dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian saya terjemahkan. Oke. Gitu. Nah, Jadi saya buat sebenarnya account- saya sempat dapat orderan dari mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana ISI biasanya yang bidang seni, Oh, karena mereka syarat kelulusan S3-nya itu disertasinya harus dalam bahasa Inggris. Jadi mereka sudah nulis disertasi kemudian saya terjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Karena kan orang nggak ada waktu ya. Jadi saya yakin Ya. sebenarnya kakak-kakak STF itu sangat pandai menulis, cuman mungkin kan tidak ada waktu. Nah, I'm here. ini menarik ya. Jadi kayak misalnya tuh banyak juga orang yang mau apply beasiswa S3 tapi harus ke luar negeri, tapi harus paper proposalnya harus bahasa Inggris. Ya kan? Berarti kalau kawan-kawan nggak sempat nulis proposal dalam bahasa Inggris, bisa kontak Keisha sebetulnya ya. Ya. Karena Keisha juga bisa menulis paper akademik dalam bahasa Inggris. Dan Benar. biasanya kita kan sukanya last minute tuh ya. Kalau udah deadline beasiswa tanggal 15 Oktober. Nah, tanggal 13 deh baru kepikiran gitu kan. Nah, kawan-kawan daripada deadline last minute artinya last minute, mendingan kontak Keisha untuk yang mau menulis dalam paper akademik bahasa Inggris. Keisha, tapi kamu juga Itu nanti. di chat ada pertanyaan. Oh ya, di Iya, chat ada benar. pertanyaan riset apa ya? Iya, nah ini ada satu riset yang belum kesampaian ya. Jadi saat itu saya diajak riset oleh seorang koreografer bernama Rianto. Rianto ini adalah koreografer dan penari lengger lanang. Itu adalah tarian di mana laki-laki menari bergaya perempuan dan memakai baju perempuan gitu. Jadi ya riset-riset seperti itu saya tertarik, atau misalnya mau riset tentang sejarah bisa juga gitu. Jadi just send me there. Jadi kakak-kakak kirim saya ke lokasi. Jadi kakak-kakak tinggal di Jakarta bekerja dengan nyaman. Kirim saya ke lokasi, saya yang riset, saya yang kumpulin datanya. Oh, keren. Gitu. Kalau saya diajakin saya juga mau sih, kayak. Malah Iya. jadi. Iya. Oke, tapi kamu nari juga kan? Kalau Betul, nari, saya juga. kenapa kamu nggak jualan saya penari gitu? Nah, makanya jadi sebenarnya sehari sebelum ini saya tuh bingung, saya mau jualan frozen food saya atau kemampuan saya menari atau kemampuan saya menulis gitu. Maklum ya, kalau zodiak Gemini itu memang Jill of all trades gitu. Nah, Sama kita Gemini, Mbak Keisha. siapa itu? Arthur. Oke. Begitu. Nah, kemudian saya pikir kan kalau frozen food itu saya sudah ada Instagramnya, udah ada pasarnya gitu. Kemudian kalau bahasa Inggris, ketahuan lagi, saya juga mengajar bahasa Inggris. Nah, saya tergabung dalam satu lembaga gitu. Kalau soal menulis, saya memang tidak mau terikat pada kantor manapun, karena saya merasa lebih asik banget gitu, sebagai penulis lepas. Jadi itu aja yang saya iklankan.
Gitu. Oke, silakan bisa ikuti sebetulnya Instagram Keisha. Keisha udah tulis di medsosnya, di chat medsosnya Keisha. Sudah di kolom Ya. chat ya. Oke, teman-teman silakan ikuti medsosnya Instagramnya Keisha. Di situ dia jualan frozen food. Lalu dia lalu dia cerita tentang dia sebagai guru bahasa Inggris. Lalu dia juga sebagai penari dan penulis. Luar biasa, multi talented. Ya, terima kasih ya Keisha. Semoga habis ini kamu Terima kasih banyak. lebih dapat lebih Terima banyak kasih dapat. banyak kesempatannya. Sama-sama. Mas Simon, Oke. Mas Simon ini Mas Simon Untara ya? Iya, iya. Oh iya Mas Simon, saya menggunakan paper Mas Simon buat kelulusan saya juga. Terima Weh, kasih. hebat. Oke, siapa pembimbing tesisnya? Keisha, pembimbing tesis kamu siapa? Pak Matius Ali. Oh iya, iya. Yang seniman itu ya. Ya. Oke, terima kasih Keisha. Nah, Terima kasih tadi banyak. tadi kita sudah bincang-bincang dengan dua pengamat ya, ada Mbak Ruth dan ada Bung atau Amin. Nah, sekarang bersama-sama dengan kita juga hadir para tim ses nih sebenarnya ya. Nah, mungkin kita tanya ke tim ses yang mana dulu nih, Bung Simon? Yang mana ya? Yang Mas Pras dulu aja mungkin ya. Oke, silakan. Bung Wildan udah bersama-sama dengan kita, mungkin bisa di spotlight. Oke, Bung Wildan, gimana nih? Kira-kira prediksi hari ini gimana nih? Menang apa gimana nih, Bung? Bentar, mana sih? Pasti menang saya kira. Oke. Ya, menang. Di atas kertas menang. Oh ya, di atas kertas menang, apalagi di luar kertas menang lagi. Kira-kira prediksinya berapa persen nih? Saya sudah Pemetaan mungkin? saya nggak tahu ya, kalau 300 ini hitungan optimis saya. Kalau misal peluang yang mendaftar 300 benar memilih, itu mungkin Pras itu hitungan optimis ya, pesimisnya ya, 173 suara akan dapat. Selebihnya ke sana, ke AS. Itu pesimisnya, kita sudah hitung. Optimisnya ke kita semua. Nah, bercanda. Kalau optimisnya kita semua berarti pihak lawan juga pilih kita gitu. Itu Oke, optimisnya berapa, Bung? Kira-kira, Bung? Kalau yang kita catat itu dari simulasi kemarin yaitu tadi 173 yang kira-kira, karena kalau hitungan kita tuh kan ada suara kaptif itu sekitar 56 suara, kira-kira begitu. Jadi kalau 300 berarti 102 berapa? 54 ya. 46 suara. Ya kita 50-50 bagi-bagilah ya kan. Berarti ke kita tuh kan 173. Itu artinya kita mau blind score lah itu. Karena kalau 46 ke kita. Jadi 15% kalau hitung-hitungan saya itu sudah ke kita. Di antara 300 ya. Artinya sudah pasti elektoral ke kita. Nah, di sana itu kan blind spot kita nggak tahu ya. Kita bagi dua lah ya gitu kan. Itu kan 50-50 gitu ya. Berarti kan kita yang menang kan 173 suara ke kita. Ya kan itu pesimisnya, optimisnya ke kita semua itu. Namanya tim kampanye kan ya bisa aja kita hitung-hitung. Ya. Jadi optimisnya swing voter semua YP gitu ya. Ya. Bahkan termasuk HS itu milih YP ya. Iya, kelihatan sebelum pencet itu. Tapi kira-kira gitu ya. Oke. Menarik. Terima kasih, Bung. Jadi pesimisnya pun masih menang gitu ya. Oh ya, pesimisnya menang. Mantap. Ini karena waktu kita tinggal 17 menit menuju countdown ya, menuju hitung mundur ya. Oke, kita mau saksikan ini iklan dari kawan kita yang menjadi sole agent atau agen tunggal. Dia tadi mengirimkan video yang mau di-share. Dia menjadi agen tunggal dari Gerber Technology. Dan sekarang mereka sedang mengerjakan proyek yang lumayan prestisius gitu ya. Nanti mungkin dia bisa ceritakan sedikit. Silakan Bung Simon. Kawan kita bernama Arthur Francis. Oke, ini yang
Bentar, bentar. Ya, video. Yang overview video ya, gitu ya. Ya. Manufacturing is changing worldwide, with more demands on quality, cost containment, and speed to market. Finding a company with integrated software and automation solutions that can help you overcome your manufacturing challenges and give you the advantage you need to beat the competition can mean the difference between success and failure. Gerber Technology is your total solutions provider. The Gerber Cutter Z1, the most powerful conveyorized cutting system for single-ply applications, provides an accurate, fast, and flexible solution for cutting a variety of fabrics, challenging composite materials, and a wide array of technical textiles. At the heart of the Gerber Cutter Z1 is our Industry 4.0 enabled software. Axis software delivers significant productivity enhancements, such as comprehensive reports that help you take control of your business. Axis is also a versatile modular control system, allowing for an extensive list of integrated options meant to optimize your cutting workflow. The Gerber Cutter Z1 is customizable to satisfy all your production needs. Available in 3 widths, 1.8, 2.54, and 3.4 meters. The Z1 allows you to excel in producing a wide range of high-quality output. The system comes with 2 optional cutting heads. The reciprocating Pivx cutting head that accurately cuts even the most complex patterns in tough materials, and the 3-tool head that accommodates 3 different cutting tools to minimize tool changes. Choose from a wheel cutter, drag blade, and a variety of notch and punch tools. Both cutting heads include a laser pointer and pen. Permanent part identification offerings include the standard pen, thermal inkjet and continuous inkjet options, and the hybrid jet pen that combines pen plotting and ink marking. Choose to cut material in sections, or utilize the Z1's continuous cut mode to maximize your productivity. Slash the amount of time it takes to prepare your cut jobs. Using the touchscreen directly on the cutter, you can easily adjust your cutting parameters, including tool pressure, cutting speed, and vacuum levels. The Gerber Cutter Z1 comes with optional vision-enabled technology to help you maximize material usage and minimize labor costs. Gerber's Contour Vision Scan-to-Cut system reduces labor and material cost by allowing manufacturers to scan custom printed textiles and automatically generate cut files and cut directly from textile rolls. Gerber's Auto Match system is a striped, plaid, and 5-star matching solution for furniture and apparel manufacturers that aligns fabric patterns across cut parts with unsurpassed accuracy. AutoMatch employs advanced digital vision technology to capture a single fluid image of the fabric pattern, then automatically and precisely adjusts for placement errors, pattern variations, and material distortions. Because the Gerber Cutter Z1 is designed to maximize efficiency and minimize energy costs, it's equipped with an intelligent variable vacuum regulator. The system adjusts the vacuum according to the task at hand, even minimizing vacuum and power consumption when the cutter is idle. With Gerber technology, operator safety is always a primary concern. The Gerber Cutter Z1 is equipped with safety paddles that immediately halt the cutting if it comes into contact with an operator, and also has emergency stop buttons in 6 locations. The system is UL listed and complies with CE safety standards. With true Industry 4.0 capability, the Gerber Cutter Z1 is equipped with Gerber Connect remote diagnostics.
In addition to automatically detecting the status of your system, Gerber Connect enables Gerber service professionals to diagnose your system via a secure internet connection and take steps to ensure it's always in optimum working condition. With reliable service from Gerber Technology, you'll protect your investment. Gerber Technology has a global network of highly skilled applications and technical support specialists. And we offer the highest quality consumables and replacement parts available. All this from the manufacturer that invented automated cutting and has been leading innovation for more than 40 years, working side by side with thousands of customers around the world. Today, Gerber Technology draws upon its decades of experience to deliver the Gerber Cutter Z1. Rely on it to produce precisely cut parts, reduce work in process, shorten lead times, and maximize your profitability. Contact us today to discuss your needs. You'll find the dedicated business partner you deserve. Oke, terima kasih untuk videonya dari Bung Arthur. Jadi Anda silahkan, Bung Arthur silahkan menuliskan informasi yang diperlukan dari kalau kawan-kawan ingin menghubungi dia. Dapat ditulis di chat, kawan-kawan silakan menghubungi dia. Katanya dia sekarang lagi mengerjakan pemotongan mesin. Pemotongan untuk bahan-bahan apa? Bahan-bahan apa? Saya nggak bilang. Oke. Saya mau bilang bahan-bahan rumah Presiden Amerika. Atap rumahnya aja. Oke. Terima kasih banyak Bung Arthur. Kalau ada lowongan pekerjaan boleh dong dibagi ke kawan-kawan ya. Tentu saja. Saya pasti selalu bantu anak-anak STF kok. Wah, mantap. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Iya, karena memang menjadi challenge utama dari lulusan sekolah tinggi filsafat kan itu untuk keluar ke bidang profesional dan tentu saja butuh bantuan banyak pihak untuk itu. Ya, betul. Makasih untuk informasinya, Bung Arthur. Kawan-kawan dapat menghubungi Bung Arthur. Nanti boleh Bung Arthur silakan tulis nomor telepon dan mungkin ininya ya, medsosnya. Nomor rekening nggak usah, Bung Arthur. Ya, terima kasih. Oke, masih ada 2 lagi teman kita yang mau beriklan dan saya pikir menarik untuk kita support. Silakan Regi. Regi perlu share screen atau mau? Iya, perlu ya. Mbak. Oke, silakan share screen, mungkin bisa dijadikan co-host. Oke, saya minta izin ya. Silakan. Teman. Regi, mic kamu masih mute ya? Regi Usaha ini Regi ya. Remigius ya. Oke. Ya, betul. Ya, selamat menarik. Siang menjelang sore semuanya. Perkenalkan nama saya Remigius Taulin, dipanggilnya Regi ya. Saya lulusan 2019. Kuliah di STF 2015 sampai dengan 2019. Saya teologi, ya. Saya teologi. Lalu sekarang kesibukannya coba untuk usaha kuliner ya. Sudah jalan 3-4 bulan lebih khususnya, tapi sebelumnya sudah dimulai dari sekitar tahun lalu, dari 2020. Ketika pandemi ya, baru-baru pandemi. Nah, oke, kita langsung saja. Saya di sini diberi kesempatan. Terima kasih untuk IKAT yang telah memfasilitasinya juga. Usaha saya restoran online, ya, namanya Popoeng. Itu konsepnya saya menjual makanan yang sebagian besar itu saya buat sendiri dan juga ada yang saya ambil atau saya kirim dari Kupang, NTT, khususnya itu untuk CI. Jadi ada CI babi dan juga CI sapi ya. Jadi ada yang halal dan juga non halal. Itu juga sudah include sama sambal luwatnya ya, sambal luwatnya. Nah, oke, ini yang ada di layar.
di sini ada CI-nya di sini. Ini asli Kupang, asli dari Kupang, diolah di sana dan saya kirim dari sana. Saya ada kenalan juga di sana dan saya coba untuk memasarinya di sini. Nah, nama resto saya sebelumnya perkenalkan namanya Popo Eng ya. Popo itu artinya nenek ya, jadi nenek Eng. Oke, jadi Popo Eng. Nah, ini ada logonya. Teman-teman bisa mungkin sedikit memperhatikan, mungkin ada makna filosofis di situ ya, dekat dengan logo STF Dirgantara mungkin bulat-bulat gitu. Oke. Di sini sekilas ya ada lawar lobak. Nah, ini saya olah juga sendiri. Sayur singkong dan bunga pepaya. Nah, ini khas NTT Kupang. Lawar lobak juga sup Brenebon atau sup kacang merah ya. Ini dengan potongan tulang babi. Lalu ada sambal luwak. Di sini ada rica ya, saya juga jual rica. Walaupun itu bukan khas dari NTT ya. Tapi saya coba masukkan di situ. Nah, ini menu-menunya. Oke. Ini ada Kalau CI-nya harga berapa itu? Ini CI-nya. Nah, kita mulai karena di sini saya jual yang CI-nya juga dari asli Kupang. Jadi harganya itu dors 50 gram. Ada yang dors 50 gram, ada 50 gram. Ada juga yang untuk frozen-nya itu 500 gram. Itu sudah sama sambal luwaknya juga dors 50 gram. Itu yang frozen juga ada. Nah, nanti saya akan sedikit perkenalkan bahwa sementara ini kita sedang kami sedang coba untuk dengan sistem mix ya, pre-order, yang mana itu dari Senin sampai Kamis pre-order, lalu nanti Sabtu sampai Minggu kami akan kirim ke teman-teman kalau ada yang memesan. Nah, lalu ada juga yang ready to eat, maksudnya bukan ready to eat, maaf, yang selalu bisa dipesan kapanpun ya. Nah, itu khusus yang frozen saja ya. Yang frozen saja. Nah, itu ada di Tokopedia. Tokopedia. Ada di GoFood, GrabFood juga ada, di Tokoko juga ada, tapi di sini kami mengkhususkan untuk frozen itu menggunakan Popoeng yang di Tokopedia begitu ya. Regi, mungkin boleh nanti linknya diberikan di chat. Ya, ada karena juga. Tadi ada yang tanya bisa GoFood apa tidak. Jadi tolong diberikan di chat ya. Iya. Untuk nanti saya juga mungkin kalau diberi izin nanti PDF ini saya akan share juga di silakan, kalau bisa. Oke. Ada hyperlinknya juga. Lalu ini ada CI sapi asli Kupang juga. Jadi ada yang babi, ada yang sapi ya sekali lagi. Nah, ini memang kalau yang kita kenal di Jakarta ini saya jamin itu kurang asli gitu ya. Karena mereka mengolahnya di sini dan juga sebenarnya bukan diasapi tapi dipanggang. Nah, sebetulnya CI itu berarti diasapi ya, bukan matang karena panggang tapi asapnya. Gitu singkat cerita seperti itu. Regi, maaf kayaknya saya harus menyudahi dulu karena masih ada satu lagi. Tapi kawan-kawan silakan follow medsosnya dia dan Regi akan kirim PDF dan medsosnya di chat, jadi silakan follow ya. Mari kita support kawan kita. Terima kasih Regi. Yang terakhir silahkan dari Ibu Tere. Dia membuat semacam rajutan. Ibu Tere? Iya, Bet. Ya, silahkan. Waktunya kira-kira 4 menit ini atau 3 menit, maaf. Ya, silakan. nggak apa-apa, Bet. Teman-teman, saya dari kawasan domestik aja. Pada saat mulai dengan pandemi, saya merasakan banyak orang yang tegang, stres gitu ya. Saya merasa punya sesuatu yang bisa membawa kita lebih tenang gitu. Saya share screen ya, Bet, minta izin. Ya, silakan. Oke. Saya merasa saya menemukan keindahan dan kesehatan mental ketika saya melakukan kegiatan membuat crochet gitu.
ini yang ingin saya bagi gitu. Saya membuat banyak taplak-taplak ya, tablecloth gitu ya, dengan beberapa macam koleksi. Tapi sebetulnya saya memulai itu ketika ya memang di masa-masa awal pandemi, saya membuat pelindung diri untuk diri saya sendiri sih sebetulnya pada saat itu, membuat topi untuk penutup rambut supaya tidak langsung kontak dengan ketika saya harus naik kereta setiap hari, tidak langsung kontak dengan orang lain gitu. Saya membuat masker dengan topi yang bisa saya pakai gitu. Ketika itu kok ada teman yang tertarik ya gitu, dan kegiatan ini buat saya itu kayak healing gitu ya. Kalau saya sudah tegang gitu, kalau saya melakukan hal ini, saya membuat benda-benda ini, saya merasa lebih tenang, lebih santai gitu. Ya. Bu Tere, waktu kita mungkin sudah mau habis, mungkin Bu Tere bisa melanjutkan di chat barangkali kalau teman-teman mungkin ini aja Bet yang bisa saya share gitu ya, yang saya sering buat gitu. Kalau ada yang tertarik, ini juga ada referensi jurnal penelitian tentang memang healing dari crochet. Kemudian kalau mau menghubungi saya silahkan. Terima bisa kasih. Tulis di chat message juga, Bu. Bisa tulis di chat message juga, Bu. Saya pikir ini menarik sekali ya, healing dan menghasilkan produk. Terima kasih banyak Ibu Tere. Terima kasih banyak teman-teman yang beriklan. Juga Regi, Arthur, Redem, Keisha. Terima kasih banyak. Siska, apakah kita sudah terhubung dengan Siska untuk masuk ke countdown? Siska? Halo, Bet. Ya, bisa kita countdown sekarang? Kawan-kawan mungkin sudah bisa. Aku share screen dulu ya. Oke. Sudah bergabung bersama kita Ketua IKAD saat ini, Mbak Rino. Lalu ada Pak Budi Munawar Rohman. Lalu saya tadi melihat siapa lagi? Bung Simon? Mungkin saya terlewat. Anita mungkin bisa menolong saya. Siapa tahu ada yang saya terlewat sampaikan yang hadir bersama kita. Baik, kawan-kawan, ini kita 3 menit menuju hasil penghitungan suara ya. Semoga kawan-kawan yang di sini sudah menggunakan hak pilihnya. Sambil menunggu boleh saling bertransaksi di chat message. Bisa beli kopi, beli CI, beli rajutan untuk healing, atau ngobrol-ngobrol dengan Keisha, atau ngobrol-ngobrol dengan Bung Arthur. Gimana Bung Simon? Jangan tegang nih 3 menit ke depan. 3 menit terpanjang di dunia. Ini apa yang kita lihat di sini, Siska? Di sini kita bisa ngelihat tingkat partisipasinya ya, Bet, sampai saat ini 79%. Dari 315 voters itu yang menggunakan hak pilihnya ada 248. Ya lumayan tinggi juga. Oke. 248 ya. Ini yang di kotak hijau itu. Iya, 79%. Iya. Oke. Jadi nanti hasilnya itu begitu tutup jam 2 langsung keluar, begitu ya? Iya. Nanti kita bisa view result-nya. Oke. Kawan-kawan, ini adalah Siska, koordinator yang selama ini menolong kita dengan sistem. Ya, sistem database dan IT-nya. Walaupun database banyaknya Anita ya. Oh, database banyaknya. Soalnya database pengurus soalnya. Oke. Tapi kalau kawan-kawan tanya, kok nama saya belum ada, itu ke siapa ya? Kita yang ke Anita atau ke Siska? Ke Anita. Oh, ke Anita. Oh, kan. Oke, tapi kita emang nggak bisa tahu ya. Silent semua. Kita nggak bisa tahu ya soal misalnya ada berarti kan ada 21 nih yang nggak bisa ini ya, atau nggak menggunakan suaranya gitu ya.
Iya, Itu itu karena apa gitu? enggak sih, enggak tahu itu karena apa. Tapi yang pasti emailnya sampai. Karena kalau ada bounce mail itu ada infonya, ada notifikasinya. Ya, Nanti juga pasti. kita bisa lihat siapa aja yang pakai hak pilihnya ya. Cuman nggak bisa lihat pilihannya maksudnya. Oke. Ya, Ya. 1 menit ini ya menuju penghitungan. Hasil penghitungan maksud saya. Sayang juga ya beberapa kawan tidak menggunakan hak pilihnya. Tapi ya betul 79% itu tinggi. Apa mungkin karena ini hari libur? Nggak ada hubungannya ya, ini kan digital ya. Kalau kertas suara ya ada hubungannya. Udah jam 14 kata. Udah jam 14 katanya. Ya benar, udah jam 14. Oh betul. Saya pikir jam saya mesti diputar dulu. Ini sedang refresh ya sebentar ya. Oke. Oke Anit. Oke Siska. Apapun hasilnya nanti saya pikir ini semua pesta bersama ya. 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 Pertama kita kali buktikan loh. juga ya ini ya tadi apa prediksinya Bung Wildan tadi itu ya. Iya Kita betul. buktikan. Betul. Iya betul. Oke. Saya kira benar itu. Oke. Ini hasil ini ya sudah keluar. Oke, sudah Oke, keluar aku ya. klik result ya. Ini aku klik result ya. 3, Oke. 2, 1. Iya. Oke. Oke. Tepuk tangan semuanya. Wah, luar biasa ini. Sudah keluar hasil. Luar biasa. Ini Prastowo jadinya ya. Saya kira tadi saya tidak jauh beda. Ya kan? Mungkin Pesimis. boleh dibuka Hasilnya pesimis. mic-nya barangkali. Hasil Dari pesimis. kita kasih kesempatan kawan-kawan Hasil untuk pesimis buka saya mic-nya jadi benar mungkin. itu ya. Ya, pesimisnya benar. Selamat 2-3 menit Pak mungkin kita Justinus kasih kesempatan Prastowo. kawan-kawan untuk dibuka mic-nya. Ini kandidat Meluapkan. nggak ada yang datang ya. Kandidatnya nggak ada yang ikut. lagi berdoa Kandidat lagi. nggak ada yang muncul ya. Kandidat nggak ada yang Doa. muncul. Rapat di DPR. Ya. Halo. Kandidatnya ada nggak di sini? Di Mestinya rumah lagi- masing-masing kayaknya. Lagi rap di DPR. Oh, oke. Di rumah ketua partai ya. Tadi lihat. Mas Henry Stephen ada nggak? Nggak ada, nggak muncul kayaknya. Mestinya Nggak ini mumpul ya, kandidatnya bisa ini ya. Iya, jadi agak apa ya? Ada pidato-pidato petatah pidatonya lah ya. Ya, ya. Kemenangan atau kekalahan kan harus ada pidato. Tampaknya begitu. Jadi Bahkan baru memang ya. Nanti ada ruangnya kok untuk itu, kita beri ruang memang. Apa untuk ruangnya? itu. Sambil makan sei kah? Oh, iya. Sambil Keren. makan sei dan merajut. Makan sei, minum Sei kopi apa dan dulu? merajut. Sei kambing. Ya. Sei kambing. Soalnya Pak Wildan nggak Makan sei bisa. dan merajut cinta. Oke. Garut Oke, nanti kalau nanti begitu, sore kita makan ini ya, kita kalau makan Miss Piggy ya. Oke, mungkin boleh di-mute lagi semua mic dari kawan-kawan sebelum kita bubar. Jadi Melki, boleh tolong di-mute lagi semua mic. Ya, sudah Kak. Oke. Ya, ini kita sudah melihat hasilnya 54% Justinus Prastowo dengan jumlah suara yang saya tidak bisa melihat karena itu di handphone. Berapa ini jumlah suaranya, Simon atau Siska? 134. 134 ya. Bung Henry 113, 46%. 115. 115, sorry. Ya, selamat kepada yang menang. Dan karena itu kami ucapkan kepada yang belum menang, saya pikir ini juga pertandingan kita yang menarik gitu ya, seperti tadi kata Bung Amin gitu. Ini benar-benar sebetulnya pesta bersama. Karena itu silahkan Anita, ada yang mau disampaikan sebagai koordinator umum? Oke, terima kasih Mbak Betty. Ini dari saya, karena kita
kita sudah melihat pemilihan suaranya bagaimana hasilnya, saya akan bacakan kepada teman-teman itu berita acara secara singkat. Dan supaya ini bisa disaksikan bersama. Boleh saya izin share screen? Oke, terima kasih. Berita acara. Sebentar ya. Oke, ini dari panitia. Ini sudah menyiapkan berita acara pemungutan suara pada hari ini, Minggu, tanggal 26 September 2021, pukul 6 sampai pukul 14.02, dalam arti ini pembukaannya. Di dalam jaringan telah diadakan pemilihan Ketua IKAT 2021-2004 yang diikuti oleh alumni STF Triarkara dengan penjelasan sebagai berikut. Dasar pertimbangan menimbang situasi di Jakarta dan sekitarnya masih dalam kondisi PPKM dan mengingat anggaran rumah tangga perkumpulan IKAT keluarga alumni STF Triarkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, panitia memutuskan untuk melaksanakan pemilihan dalam jaringan. Kandidat kita adalah yang pertama Henry Stephen Sabari dan yang kedua Justinus Prastowo. Dan pemilih adalah semua yang terdaftar di daftar pemilihan tetap yang terbit 24 September 2021 yang memiliki hak pilih berdasarkan ADRT IKAT dan melengkapi syarat terdaftar untuk memilih, yaitu terarsip dalam database IKAT lengkap NIM atau tahun masuk. Dan berikut ini adalah daftar dari database IKAT per 23 September 2021 pukul 23.59 WIB. Ini saya akan scroll cepat, teman-teman bisa sudah tahu isinya. Dan tahapan kegiatan itu pada pukul 6 pagi persiapan semua surat elektronik dengan alamat noreply@electionrunner.com yang berisi voter ID, voter key dikirim ke 315 data. Terus pelaksanaan pemungutan suara dari jam 6 sampai jam 2 siang. Terus pembukaan hasil pemungutan suara saat ini sampai dengan ini akan saya lengkapi setelah kita selesai acaranya. Koordinator voting membuka hasil pemungutan suara tadi dan hasil pemungutan suara yang telah dibuka disaksikan oleh ini ada anggota panitia, ada 2 pengawas, ada anggota pengurus IKAT 2018-2021, ada 1 dewan pertimbangan, ada 2 kandidat, 2 ketua tim ses, dan 6 orang saksi dari masing-masing kandidat. Dengan cara share-kin di dalam platform Zoom dan ditayangkan langsung melalui kanal YouTube Broadcast Alumni STF Triarkara. Jumlah suara sah dan suara tidak digunakan, total pemilih ada 249. Benar ya, Mbak Siska? Sebentar Anita. Oke. Iya, 249. Oke, total pemilih yang menggunakan suaranya ada 249 dan total tidak memilih 66 suara. Hasil pemilihan Henry Stephen Sabari mendapat 115 suara dan Justinus Prastowo mendapat 134 suara. Iya. Dengan demikian, berita acara pemungutan suara ini dibuat sebagai dasar untuk menyatakan kandidat Justinus Prastowo sebagai Ketua IKAT 2021-2004 berdasarkan suara terbanyak. Dan ditandatangani oleh 3 panitia pemilihan ketua, 2 kandidat, 2 ketua tim ses, 6 saksi dari kandidat, Ketua IKAT 2018-2021, Wakil Ketua STF Triarkara 3, dan 2 pengawas, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ini nanti akan kami lengkapi dan akan kami rilis tanggal 28 September, hari Selasa. Oke, demikian pembacaannya berita acara. Jadi ini sekarang sudah ketuk palu ya, atau ada yang mau berkomentar?
Anita, langkah berikutnya setelah ini apa? Oke. Langkah berikutnya ini, panitia akan mulai mengurus agenda pemindahan kekuasaan dari ketua 2018-2021 ke ketua baru 2021-2024 paling lambat 15 Oktober 2021, yaitu masa berakhirnya kepanitiaan ini, dan itu nanti akan kami urus dan kami kabari secepatnya setelah kami berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Oke, Anita, ini belum penetapan kan ya? Penetapannya masih belum hari ini kan ya? Hari ini baru penerbitan berita acara. Penetapan resmi itu akan kami kabari itu tanggal 28 September. Hari Penetapan Selasa. final ya. Penetapan Berarti final. ini masih ada waktu 2 hari begitu ya untuk mengurus macam-macam, termasuk juga misalnya kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan pemilu kita ini ya. Jadi ini belum final begitu ya. Ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan barangkali dari Anita, hal-hal yang perlu diketahui oleh para voters di sini? Oh, mungkin yang mau saya sampaikan itu sebagai perwakilan panitia ya. Saya mau mengucapkan selamat kepada kandidat Justinus Prastowo dan tim sesnya. Semoga apa yang direncanakan, visi misi dan program kerja yang kemarin sudah diceritakan pada kami semua itu bisa berjalan dengan baik dan sukses dan lancar. Terus kepada kandidat lainnya, kandidat Henry Stephen dan tim suksesnya, terima kasih sekali sudah memberikan, sudah ikut berkampanye dengan begitu serius, dan kami semua alumni panitia itu juga merasakan perayaan ini dengan baik, perayaan demokrasi ini, dan permainan kita ini saya rasa cukup baik ya, dan akhirnya berjalan lancar sampai sekarang ini. Lalu kepada teman-teman panitia, kepada tim pengawas, kepada panelis, pengisi acara, kepada ketua STF, wakil ketua STF Romojo, kepada Mbak Rino, ketua IKAT dan ketua IKAT 2018-2021, dan bahkan ketua pengurus harian, itu saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir untuk menyaksikan hasil pemungutan suara ini. Dan kepada alumni semuanya, saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Selama ini saya dan teman-teman itu mendapatkan banyak feedback positif juga, mungkin yang negatif juga, karena mungkin banyak kekurangan dari kami, dan kami minta maaf sekaligus kami juga berterima kasih karena teman-teman tetap mendukung acara ini sampai selesai. Itu saja yang mau saya sampaikan, Mbak Betty, Mas Simon. Apa ada lagi? Saya kembalikan mic-nya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Anita. Jadi kawan-kawan, tanggal 28 adalah penetapan final dari hasil yang kita lihat hari ini ya. Sama seperti selayaknya Pilpres ya kan. Pengumuman lalu ada penetapan. Itu seperti pengesahan. Nanti saya rasa pidato baik dari kedua pihak, kedua kandidat akan disampaikan pada tanggal 28 itu nanti pada saat penetapan ya kawan-kawan. Kita akan berkumpul lagi di sini dan kami akan kembali mengajak kawan-kawan untuk bergabung lewat link Zoom untuk mendengarkan pidato dari kedua pihak. Itu saja saya rasa, dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu tanggal 28. Selamat kepada Bung Pras dan selamat juga kepada Bung Henry yang sudah menjalankan proses ini, terlibat dalam proses ini dengan baik. Silakan Romo Joseph, silakan. Mungkin Melki bisa buka mic-nya Romo Joseph. Romo Joseph. Selamat siang semua teman-teman alumni anggota IKAT. Saya wakil dari STF mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia. Pertama-tama saya yakin teman-teman sudah bekerja keras luar biasa, pakai ada tim sukses dan juga
aneka macam kerumitan-kerumitan yang lain, tapi syukur kepada Allah pemilihan bisa berlangsung dengan baik dan hasilnya pun sudah keluar. Dari saya mungkin saya cuma bisa mengatakan sekarang ini dari Kemenristekdikti memang memberikan porsi penilaian yang cukup berbobot terhadap bagaimana nasib lulusan STF Triarkara. Minimal itu 3 tahun. Apakah perguruan tinggi bisa melacak lulusan-lulusan dari sebuah perguruan tinggi, apakah sudah langsung kerja, apakah cocok dengan pekerjaannya, dengan bidang ilmunya, apakah ada sumbangan-sumbangan kerjasama yang baik antara IKAT dengan perguruan tinggi tempat mereka pernah belajar. Mudah-mudahan kerjasama kita semakin baik, semakin saling mendukung, semakin bisa bersahabat dan bersaudara. Terima kasih dari saya. Selamat untuk Pak Yusinus Prastowo yang telah terpilih menjadi Ketua IKAT, dan juga kepada para pengurus yang lama, Barino dan teman-teman dengan tim semua. Terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini. Menelurkan sebuah ikatan alumni di Triarkara itu pasti nggak gampang. Tapi yang paling lebih susah lagi adalah mempertahankannya. Selamat bertugas kepada yang lama. Terima kasih kepada pengurus yang lama. Terima kasih. Terima kasih Romo. Saya pikir nanti Romo juga akan bersama-sama dengan kami lagi tanggal 28 ya Romo, waktu penetapan jam berapa ya? Ketua IKAT yang baru. Akan diinformasikan Romo. Oke. Untuk jamnya. Ya. Siap. Demikian pertemuan kita hari ini kawan-kawan dari Bazar, Countdown dan Nobar. Sampai ketemu tanggal 28, jamnya akan kami informasikan. Terima kasih semuanya. Itu hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih panitia. Semua panitia. Sudah selesai, Bet? Ya, sudah selesai. Mantap, bro, sehat-sehat. Mantap. Makasih semua. Di tengah damai dan bencana, kami menggali sumber gejala dengan sikap ingin tahu semua, melampaui batas-batas netral. Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara melangkah maju mengabdi sesama, bangga kami dan penuh harapan, mengagungkan nilai kemanusiaan, martabat kehidupan manusia di tengah dunia yang nyata, yang tak jelas tanpa dicari. Kami berhasrat untuk menggali, nyalakan semangat kemanusiaan, singkirkan rasa cinta diri, sambutlah tugas perjuangan bagi Indonesia Pertiwi. Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara melangkah maju mengabdi sesama, bangga kami dan penuh harapan.